Hai guys, what's up? Welcome to Zewang Official. Well, kali ini aku mau bacain energinya Gemini untuk asmara. Ya, pertengahan Februari 2021. Ya, this is general reading, so sangat mungkin sekali kalau nggak bisa resonate untuk semua Gemini. Jadi santai aja, duduk manis sambil ngopi, sambil ngeteh. Ya, didengerin, ya, dilihat juga boleh, didengerin juga boleh, up to you. Ya, energinya juga bisa vice versa, bisa terbalik dengan energi pasangan kamu atau siapapun yang saat ini masih punya koneksi kuat dengan kamu atau yang saat ini sedang berdealing dengan kamu. Oke, Gemini. Kalau ini nggak cocok, kamu bisa nonton video yang lain yang sesuai dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus kamu. Oke. Seven of Swords, Gemini. Three of Cups, the Emperor, King of Pentacles, King of Swords, Seven of Cups, Seven of Pentacles, Ten of Pentacles. Seseorang di sini, salah satu pihak sudah benar-benar ingin serius di hubungan ini. Maybe pengen menikah atau setidaknya pengen komitmen jangka panjang. Tapi di lain sisi, pasangan kamu maybe masih fokus pada pencapaian, masih fokus pada karir, masih fokus pada pengetahuan atau wacana atau wawasan yang nge-support dia di bidang karir atau pekerjaan, di bidang dia punya branding di dirinya gitu ya, secara personality. Oh, satu kartu Nine of Cups. Oke. Dan mungkin kamu udah pengen kayak punya hubungan yang jelas, punya hubungan yang ya pengen menikah lah ya, pengen dilamar, even itu misal nggak nikah dan lain sebagainya. Kamu pengen hubungan yang serius, pengen hubungan yang hanya kamu aja dalam hidupnya, dan kamu ingin dianggap dalam hubungan ini, kamu ingin dianggap penting dalam hubungan ini, kamu ingin dianggap ada, ingin diperhatikan, ingin dikasih kepercayaan, ingin dikasih kasih sayang gitu ya. Tapi di lain sisi sepertinya dia masih sibuk dan asik dengan hidupnya sendiri gitu. Three of Cups. Tapi di sini Three of Cups terlihat bagus sih ya. Mungkin dia merasa stabil ya saat ini dalam urusan pekerjaan, terus mungkin urusan percintaan dengan kamu. Jadi dia tuh nggak yang harus melakukan suatu hal untuk tetap mempertahankan kamu gitu. Jadi dia merasa bahwa oke, gue gini aja pasti ini pacar gue nggak akan kemana gitu. I don't know, bisa entah ini orang saking percayanya sama kamu atau memang kamu belum menjadi bagian terpenting dalam hidupnya. Kan beda tipis tuh ya antara bener-bener percaya dan bener-bener yakin bahwa kamu sayang sama dia dan gak bakal aneh-aneh, atau memang kamu belum jadi bagian terpenting dalam rencana dia. Jadi ya dibiarin aja, lu mau ngapain juga terserah gitu. King of Pentacles, di sini ada seseorang yang ya mungkin dia yang penuh ambisi untuk meraih sebuah kesuksesan secara materi ya. Sukses di bidang apapun yang berkaitan dengan materi, dan sebisa mungkin dia kayak ingin dikenal menjadi seseorang yang sukses, seseorang yang misalnya eksekutif muda, pengusaha yang sukses, ingin dikenal orang yang punya wibawa juga gitu. Wibawa apa? Wibawa mobil, wibawa apa ya, ingin dikenal menjadi orang yang wibawa.
Tapi di lain sisi kamu seringkali kayak merasa nggak yakin, merasa diabaikan, merasa belum bener yakin bahwa pasangan kamu itu sayang sama kamu gitu. Masih ada ruang hampa dalam diri kamu yang masih belum bener-bener terisi gitu. Mungkin di sini ada sebuah perubahan dalam hubungan kalian, di mana mungkin dia dulunya sering kasih kabar, sering kasih perhatian, sering telepon, sering video call, tapi saat ini mungkin enggak gitu. Dan mungkin kamu juga akhir-akhir ini tuh sepertinya meragukan, apakah aku harus tetap bertahan dengan hubungan yang seperti ini, yang belum ada kejelasan, yang mungkin nggak tahu nanti kedepannya bagaimana, dan nanti kalau tiba-tiba aku ditinggalin sama dia bagaimana gitu. Mungkin kamu ada pikiran-pikiran kayak begini, which is ini membuat kamu mungkin akhir-akhir sulit tidur, insomnia, dan merasa bahwa apa ya, kamu punya rumah dan kamu berada di teras rumah, dan rumahnya tuh kayak kosong gitu, kayak hampa gitu. Karena mungkin hanya sesekali dia pulang ke rumah, hanya seminggu sekali atau sebulan sekali gitu. Dia jarang mengunjungi kamu gitu. Jadi merasa ada merasa bahwa ada benar-benar kehampaan dalam diri kamu, karena di sini mungkin ada satu orang yang benar-benar merasa butuh dengan dia, dan satu orang lagi merasa atau belum benar-benar membutuhkan kamu gitu. Dan di Februari ini mungkin hubungannya ya masih gini-gini aja, mungkin komunikasi ya tetap baik, tapi yang gak intens, yang gak deep communication gitu ya. Dan kamu mungkin akhirnya flashback pada diri sendiri, mau apa yang salah pada diri aku, apa yang harus aku perbaiki gitu, apa yang harus aku rubah gitu. Sepertinya aku sudah merasa sangat bersabar, dan aku sudah berusaha untuk mempertahankan hubungan ini sampai detik ini, mengurai kembali kisah kasih cinta kita. Dan mungkin bagi sebagian orang ini gak gampang, dan buat kamu pun ini juga mungkin berat, tapi kamu merasa bahwa oh Tuhan, gue udah sampai di titik ini, akhirnya aku masih bisa bertahan sama dia, apakah aku harus berhenti? Apakah aku harus menyerah gitu? Itu yang seringkali akhir-akhir ini kamu bimbangkan sepertinya gitu. Dan kalau kamu menanyakan bagaimana solusinya, ya solusinya tentu kamu mengajak komunikasi dia secara pelan-pelan dari hati ke hati, maunya seperti apa gitu. Tapi kadang orang yang belum benar-benar ready untuk komitmen, kalau dia ditanyain soal komitmen pasti akan pergi gitu. Jadi mungkin kalau di kondisi kamu ya, kalau ini mungkin ini nggak untuk semua yang sama, atau mungkin kalau kamu benar-benar ingin menentukan sikap, ya mungkin bisa konsultasi lebih lanjut di aku atau di konselor yang lain bisa. Ya mungkin coba dikasih jeda, kamu perlu jeda gitu. Jadi mungkin jangan dicariin dulu, kamu juga mungkin harus belajar menerima kondisinya. Kalau memang kondisi hubungan kamu tuh kayak gini, dan kalau kamu berekspektasi tinggi, kamu akan yang merasa sakit sendiri gitu. Jadi kamu harus kayak bikin jeda, berpikir ulang terhadap hubungan kamu, tujuan kamu, maunya kamu seperti apa gitu. Kalau kamu udah membulatkan tujuan dan maunya kamu seperti apa, dan kondisi saat ini tidak sesuai, ya mungkin kamu harus let go. Tapi kalau kamu masih bisa bernegosiasi pada diri kamu dan merasa bahwa ini nggak apa-apa, ini adalah proses, ya udah nggak apa-apa kamu sama dia, tapi energinya jangan kamu buang hanya fokus sama dia. Fokuslah pada diri kamu sendiri, fokus menelaah diri kamu sendiri, fokus perkembangan diri kamu, kerja,
untuk cari kesuksesan juga seperti dia gitu. Barangkali nanti ternyata dia, aku nggak tahu dia jodoh kamu atau enggak, tapi kalau dia jodoh kamu, dia akan balik sama kamu dan mungkin akan setidaknya mungkin kalian akan bisa bareng dan happy bareng. Tapi aku nggak bisa jamin kalau dia akan berubah gitu. Kita nggak bisa merubah orang. Yang bisa merubah itu adalah dirinya sendiri. Dan aku nggak tahu untuk ini, dan sebuah pernikahan itu tidak menjamin seseorang akan berubah. Terkadang malah akan kelihatan sifat aslinya. Jadi kamu jangan pikiran bahwa oke lah, ditunggu aja, sabar, nanti maybe nikah dia akan berubah. No, jangan berpikir seperti itu. Gak ada jaminan pernikahan itu merubah karakter orang, gak ada dan gak bisa ya. Oke, aku rasa cukup ini untuk Gemini. Semoga bisa menjadi pencerahan. Kalau kamu perlu konsultasi lebih lanjut, jika ini sesuai, lebih baik aku sarankan konsultasi lebih lanjut biar nanti bisa dapat saran yang tepat gimananya. Oke, thank you so much for watching this video. See you next time and bye bye.